Lampu kristal raksasa di tengah ballroom Hotel Bintang 5 itu memancarkan cahaya keemasan yang megah. Pantulannya mengenai ratusan gelas sampanye, menciptakan melodi kemewahan malam perayaan ulang tahun pernikahan kelima Aris dan Kinanti. Di mata semua orang, Kinanti adalah wanita paling beruntung karena memiliki Aris, seorang CEO muda, tampan, dan sukses yang selalu tampak memujanya. Kinanti berdiri anggun mengenakan gaun sutra putih gading. Ia melebarkan senyum manis yang sudah ia latih di depan cermin selama beberapa bulan terakhir. Terima kasih banyak, Pak Jaya. Semua ini berkat komitmen dan kepercayaan yang kami jaga, jawabnya ramah pada salah satu komisaris perusahaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kekosongan yang terasa dingin. Saat Aris berjalan mendekat dan merangkul pinggangnya untuk sesi foto, Kinanti merasakan sesuatu yang ganjil. Tidak ada kehangatan. Telapak tangan Aris terasa kaku dan berjarak. Begitu kilatan lampu kamera selesai, tangan itu langsung terlepas dengan cepat, seolah menyentuh istrinya adalah kewajiban yang melelahkan. Aku ke toilet sebentar, sayang. Kepalaku agak pusing, bisik Aris datar tanpa menatap mata Kinanti, lalu langsung berjalan menjauh. Kinanti terpaku menatap punggung suaminya. 6 bulan terakhir, Aris berubah drastis. Ia terlalu sibuk, sering pulang larut malam dengan alasan rapat dadakan, dan ponselnya kini dilindungi kata sandi rumit serta selalu diletakkan menghadap ke bawah. Kinanti menarik napas dalam, mencoba mengusir badai kecurigaan di dadanya. Saat berjalan mengambil air minum, ia berpapasan dengan Rika, sekretaris pribadi Aris. Ekspresi wajah wanita muda itu mendadak menegang. Ada gumpalan rasa bersalah dan kasihan yang terpancar dari matanya. Selamat malam, Ibu Kinanti. Selamat atas ulang tahun pernikahannya, ujar Rika dengan suara sedikit bergetar. Terima kasih banyak atas bantuanmu menyiapkan acara ini, Rika, jawab Kinanti hangat. Rika menjeda kalimatnya, melirik ke arah lorong toilet tempat Aris pergi, lalu menatap Kinanti dengan pandangan berat. Saya selalu berdoa agar Ibu Kinanti selalu diberikan kebahagiaan dan kekuatan. Ibu orang yang sangat baik. Sebelum Kinanti sempat bertanya, Rika sudah pamit terburu-buru dengan alasan harus memeriksa berkas tamu. Kinanti berdiri termangu. Mengapa ia didoakan agar diberi kekuatan di hari bahagianya? Acara mencapai puncaknya saat alunan biola mulai mengalun lambat untuk sesi dansa romantis. Aris kembali dari toilet dan mengulurkan tangannya. Di bawah sorotan lampu spotlight dan tatapan ratusan pasang mata yang kagum, Kinanti menyambut uluran itu. Aris menariknya lembut ke tengah lantai dansa, lalu mengecup keningnya dengan kelembutan yang tampak sangat meyakinkan dari kejauhan. Namun, justru dalam kedekatan intim itulah kebenaran pahit menampakkan diri. Saat wajah Aris berada sangat dekat dengan lehernya, indera penciuman Kinanti menangkap aroma asing dari kerah kemeja sang suami. Itu bukan wewangian maskulin yang selalu ia belikan. Itu adalah parfum wanita, kombinasi aroma mawar liar, wild rose, yang pekat, manis, dan sensual. Aroma itu begitu tajam, seolah pemiliknya baru saja bersandar lama di dada Aris sebelum acara dimulai. Jantung Kinanti berdegup kencang secara tidak beraturan. Di atas altar palsu penuh kilau kemewahan ini, ia tetap tersenyum di pundak Aris sambil mati-matian menahan air matanya. Pada detik itu, Kinanti menyadari satu hal dengan sangat pasti, suaminya bukan lagi miliknya seorang. Pesta megah itu akhirnya usai. Jam dinding di kamar utama rumah mewah mereka telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Begitu pintu kamar ganda itu tertutup, atmosfer hangat yang mereka pertontonkan di Hotel Bintang 5 tadi menguap tanpa sisa. Aris langsung menjatuhkan diri ke ranjang king size, bahkan tanpa repot-repot melepas sepatu pantofelnya terlebih dahulu. Kemeja putih satinnya kini berantakan dengan kancing atas yang sudah terbuka kasar. Pria itu tampak sangat kelehahan, atau mungkin, ia lelah karena harus memperpanjang sandiwara sebagai suami sempurna selama berjam-jam di depan ratusan mata. Dalam hitungan menit, suara napasnya yang berat dan teratur menandakan bahwa ia telah tertidur lelap. Kinanti berdiri diam di depan meja rias, perlahan melepas anting-anting berlian yang menghiasi telinganya. Menggunakan selembar kapas, ia mulai menghapus riasan tebal dari wajahnya. Di balik lapisan bedak mahal dan perona pipi itu, wajah aslinya tampak begitu pucat, lelah, dan dicengkeram kecemasan yang hebat.
Kata-kata terselubung dari Rika dan aroma pekat mawar liar di kerah kemeja Aris tadi terus berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyiksa batin. Ia memandang pantulan suaminya di cermin. Apakah aku hanya paranoid? Apakah beban kerja Aris sebagai CEO memang seberat itu hingga membuatnya sedingin es? Kinanti mencoba mencari pembelaan untuk pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Ia ingin mempercayai suaminya. Sangat ingin. Tiba-tiba, keheningan malam dipecahkan oleh getaran halus. Layar ponsel Aris yang terletak di atas meja nakas tepat di samping bantalnya menyala, memotong kegelapan kamar dengan cahaya putih yang terang. Pria itu sama sekali tidak terusik dari tidurnya. Biasanya, Kinanti tidak pernah menyentuh barang pribadi suaminya. Sejak hari pertama pernikahan, mereka memiliki kesepakatan tak tertulis untuk saling menghormati privasi. Namun malam ini, setelah aroma mawar itu mengacaukan kewarasannya, ada dorongan tak kasat mata yang membuat kedua kaki Kinanti melangkah mendekati sisi ranjang Aris. Jantung Kinanti berdegup sangat kencang, seolah-olah ketukan dinding dadanya bisa membangunkan pria yang sedang mendengkur halus itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengulurkan jari dan mengangkat ponsel ramping tersebut. Layar kunci menampilkan sebuah notifikasi pesan dari nomor yang tidak disimpan di kontak, hanya berupa deretan angka asing yang dingin. Namun, isi pesan yang terpampang jelas di layar kunci membuat seluruh aliran darah Kinanti mendadak membeku. Apakah pestanya sudah selesai? Sayang, aku merindukanmu di sini. Terima kasih untuk hadiahnya, gelang berlian ini sangat indah. Aku memakainya malam ini sambil membayangkan kamu sedang memelukku. Napas Kinanti tercekat di tenggorokan. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menghantam ulu hatinya. Kalimat itu begitu intim, begitu vulgar untuk dikirimkan kepada seorang pria yang baru beberapa jam lalu mengecup kening istrinya di atas altar perayaan pernikahan. Mencoba menguasai rasa syoknya, Kinanti menyentuh layar, berusaha membuka isi pesan lebih detail. Namun, ponsel itu langsung meminta kata sandi. Dengan jemari yang semakin bergetar dan berkeringat dingin, Kinanti mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka. Salah. Ia mencoba memasukkan tanggal lahirnya sendiri. Salah. Ia mencoba tanggal lahir Aris. Tetap salah. Aris telah mengubah seluruh akses ke kehidupan digitalnya. Pria itu telah membangun benteng yang rapat untuk menyembunyikan kebusukannya. Air mata yang sejak pesta tadi ditahannya dengan sekuat tenaga akhirnya runtuh. Bulir-bulir hangat itu menetes deras, jatuh tepat di atas layar ponsel yang perlahan meredup lalu kembali gelap gulita. Kegelapan layar itu seolah merepresentasikan masa depan rumah tangganya yang baru saja runtuh berkeping-keping. Di sampingnya, Aris bergerak sedikit, membalikkan badannya membelakangi cahaya lalu menggumamkan sesuatu yang tidak jelas dalam tidurnya sebelum kembali mendengkur. Pria itu tertidur dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa bersalah telah mengkhianati wanita yang menemaninya berjuang dari nol. Kinanti meletakkan kembali ponsel itu ke posisi semula dengan sangat hati-hati, memastikan jarak dan kemiringannya sama persis agar tidak memicu kecurigaan Aris di pagi hari. Ia melangkah mundur perlahan, seolah energinya telah dikuras habis. Kinanti terduduk lemas di atas lantai berkarpet bulu di sudut kamar yang gelap. 5 tahun pengorbanan. 5 tahun ia menekan ego, merawat rumah, dan mendukung karir Aris hingga pria itu berada di puncak kejayaannya seperti sekarang. Dan ini balasan yang ia terima? Sebuah pengkhianatan yang dirancang dengan sangat rapi di balik topeng pernikahan yang bahagia. Kinanti memeluk lututnya erat-erat, menangis tanpa suara di kegelapan malam, menyadari bahwa setiap senyuman manis suaminya selama ini hanyalah bagian dari panggung sandiwara yang amat kejam. Pagi harinya, Kinanti terbangun dengan kelopak mata yang terasa berat dan sembab. Ia sengaja memaksakan diri bangun lebih awal, bahkan sebelum alarm di ponsel Aris berbunyi. Ia tidak ingin suaminya melihat sisa-sisa badai emosi yang membekas di wajahnya. Setelah membasuh muka dengan air es untuk mengurangi pembengkakan di sekitar matanya, Kinanti memakai riasan tipis. Di depan cermin, ia memaksakan sebuah senyuman. Mulai hari ini, ia juga harus menjadi aktris yang baik di rumahnya sendiri. Saat Aris terbangun, pria itu bersikap seolah-olah malam sebelumnya hanyalah malam biasa yang melelahkan. Ia menggeliat, meregangkan otot-ototnya, lalu mengecup pipi Kinanti sekilas, sebuah rutinitas mekanis yang kini terasa memuaskan ego Aris saja.
Pria itu mengeluh tentang kepalanya yang sedikit pusing akibat terlalu banyak minum di pesta semalam, lalu bergegas menuju kamar mandi. Kamu tidak sarapan di rumah dulu, Mas? Aku bisa buatkan roti bakar dan kopi kesukaanmu, tanya Kinanti saat Aris keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melingkar di lehernya. Suaranya diusahakan sedatar dan senatural mungkin, menyembunyikan getaran amarah yang membakar dadanya. Tidak sempat, sayang. Rika baru saja mengirim pesan, rapat dengan investor dari Singapura dimajukan jadi jam 8 pagi. Aku sarapan di kantor saja nanti, jawab Aris terburu-buru sambil meraih kemeja bersih dan merapikan dasinya di depan cermin besar. Aris bahkan tidak menatap mata Kinanti saat berbicara. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada penampilannya sendiri di cermin. Begitu Aris selesai bersiap, meraih tas kerjanya, dan pamit dengan kecupan kilat di kening, Kinanti mengantarnya hingga pintu depan. Begitu mobil sedan mewah Aris bergerak menjauh dan deru mesinnya menghilang di ujung pagar halaman, topeng ketegaran Kinanti runtuh seketika. Tubuhnya mendadak lemas, dan ia harus berpegangan pada gagang pintu agar tidak jatuh terduduk. Setelah berhasil menguasai diri, Kinanti tidak membuang waktu. Langkah kakinya bergerak cepat menuju ruang cuci di bagian belakang rumah. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia membuka keranjang pakaian kotor dan menarik keluar kemeja putih satin yang dikenakan Aris pada pesta semalam. Kinanti membawa kemeja itu mendekat ke pencahayaan yang lebih terang, lalu mendekatkan kerah bagian dalam ke hidungnya. Benar saja. Aroma mawar liar, wild rose, yang pekat, manis, dan sensual itu masih menempel dengan sangat kuat di sana, bercampur dengan aroma keringat kering Aris. Itu adalah bukti fisik pertama. Aroma ini bukan berasal dari ruangan pesta yang luas, aroma ini melekat karena adanya kontak fisik yang sangat dekat dan intens. Tidak puas hanya dengan kemeja, rasa penasaran yang bercampur amarah menuntun langkah Kinanti naik ke lantai 2, menuju ruang kerja pribadi Aris. Kamar ini biasanya selalu terkunci rapat karena Aris beralasan banyak dokumen rahasia perusahaan di dalamnya. Namun pagi ini, karena terburu-buru akibat jadwal rapat yang dimajukan, Aris melakukan kesalahan fatal. Ia lupa mencabut kunci kecil yang menggantung di laci meja kerja mahoninya. Kinanti melangkah masuk dengan jantung yang berdebar kencang. Ia membuka laci meja tersebut satu persatu dengan hati-hati, memastikan tidak mengubah posisi barang-barang di dalamnya. Laci pertama berisi dokumen kontrak, laci kedua berisi buku cek. Hingga ia membuka laci paling bawah yang tertutup tumpukan map tebal laporan tahunan. Di balik tumpukan kertas-kertas formal itu, jemari Kinanti menyentuh sesuatu yang teksturnya berbeda, sebuah amplop kecil berwarna coklat tanpa segel. Dengan napas yang tertahan, Kinanti membuka isi amplop tersebut. Di dalamnya terdapat selembar kertas struk kecil termal tipis dari sebuah gerai perhiasan mewah internasional yang terletak di pusat perbelanjaan paling elit di kota. Kinanti membaca detail yang tertera di sana dengan mata yang melebar. Tanggal pembelian, 3 hari yang lalu. Nama barang, Diamond Tennis Bracelet, sebuah gelang berlian bersertifikat. Total harga, 250 juta rupiah. Kinanti menatap pergelangan tangan kirinya sendiri yang kosong. Pada malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima kemarin, Aris datang ke kamar mereka hanya membawa seikat bunga mawar merah besar dan sebuah kartu ucapan standar dengan tulisan tangan yang dicetak. Kartu ucapan yang Kinanti tahu persis merupakan format standar yang biasa disiapkan oleh Rika untuk keperluan relasi bisnis. Gelang berlian seharga 1/4 miliar rupiah itu tidak pernah sampai ke tangan Kinanti. Kalimat dari notifikasi pesan misterius tadi malam seketika terngiang kembali di telinganya. Terima kasih untuk hadiahnya, gelang berlian ini sangat indah. 250 juta, untuk wanita lain, bisik Kinanti dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Air matanya kembali menetes, membasahi permukaan kertas struk di genggamannya. Rasa sakit yang menghantam hatinya kini mulai bergeser, bermutasi menjadi gumpalan kemarahan yang panas dan solid. Ia menyadari bahwa suaminya bukan lagi sekadar bermain api secara emosional, melainkan sudah menggunakan harta bersama mereka untuk membiayai kehidupan mewah wanita lain. Uang yang sebagian di antaranya adalah hasil kerja keras dan modal awal dari mendiang ayahnya saat Aris merintis perusahaan dari bawah. Kinanti melipat struk itu kecil-kecil dengan rapi, lalu menyimpannya dengan aman di dalam saku celananya. Ia tahu ia tidak boleh gegabah.
Melabrak Aris sekarang hanya akan membuat pria itu membuat 1000 alasan rasional atau memindahkan aset-asetnya yang lain ke tempat yang tidak bisa dijangkau. Ia membutuhkan bukti yang lebih konkret. Ia membutuhkan sebuah nama, sebuah wajah, dan alamat pasti di mana wanita simpanan itu menyembunyikan dirinya. Rasa perih di dada Kinanti kini telah berubah menjadi kalkulasi yang dingin. Ia menyadari bahwa menyelidiki seorang CEO dengan jaringan yang luas tidak bisa dilakukan dengan amatir. Jika ia salah melangkah atau menunjukkan gelagat mencurigakan di depan Aris, pria itu akan segera mencium bahaya dan menghapus semua jejak digitalnya. Kinanti membutuhkan bantuan profesional yang bergerak di luar radar suaminya. Melalui rekomendasi rahasia dari seorang kerabat jauh yang pernah menghadapi kasus hukum keluarga, Kinanti berhasil mendapatkan kontak seorang penyelidik swasta independen bernama Teddy. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di sudut sepi pinggiran kota, jauh dari kawasan bisnis tempat Aris biasa beraktivitas. Kinanti duduk di pojok ruangan dengan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya yang lelah. Saat Teddy, seorang pria parubaya berpakaian kasual dengan tatapan mata yang sangat jeli, duduk di hadapannya, Kinanti tidak berbasa-basi. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto notifikasi pesan tengah malam, dan menyerahkan salinan struk pembelian gelang berlian yang ia temukan di laci kerja Aris. "Saya ingin tahu siapa pemilik nomor telepon ini," ujar Kinanti, suaranya terdengar datar namun syarat akan ketegasan. "Dan saya ingin tahu kemana gelang berlian seharga 250 juta ini bermuara." Teddy mengamati kertas-kertas di depannya, lalu mengangguk profesional. "Saya mengerti, Bu Kinanti. Dalam bisnis seperti ini, pria dengan posisi seperti suami Anda biasanya memiliki pola yang rapi, namun mereka selalu meninggalkan jejak pada orang-orang terdekat di sekitar wanita tersebut. Beri saya waktu 3 hari. Jangan tunjukkan perubahan sikap apapun di rumah." 3 hari berikutnya terasa bagaikan neraka yang berjalan sangat lambat bagi Kinanti. Setiap malam, ia harus duduk di meja makan yang sama dengan Aris, mendengarkan cerita bohong suaminya tentang proyek fiktif di luar kota, dan menerima kecupan palsu di keningnya sebelum tidur. Kinanti harus menahan gejolak mual yang hebat setiap kali mencium aroma mawar liar yang samar-samar kembali menempel di tubuh suaminya. Ia memaksakan dirinya mengenakan topeng istri yang patuh, sementara di dalam dadanya, bom waktu terus berdetak. Hingga akhirnya, pada hari keempat, sebuah email dengan enkripsi khusus masuk ke akun pribadi Kinanti saat ia sedang sendirian di ruang tengah. Email itu melampirkan sebuah file dokumen yang tebal. Dengan jantung yang bergemuruh hebat hingga terasa ke ujung jemarinya, Kinanti mengunduh file tersebut. Halaman pertama langsung menampilkan lembar hasil pelacakan data registrasi nomor kartu SIM misterius itu. Begitu sebaris nama pemilik nomor tersebut terpampang di layar, seluruh pasokan oksigen di sekitar Kinanti seolah lenyap seketika. Tubuhnya mendadak lemas, dan ponselnya tergelincir dari genggamannya, jatuh ke atas karpet. Nama pemilik akun, Sheila Anastasia. Dunia Kinanti runtuh untuk kedua kalinya, dan kali ini hancur menjadi debu yang paling halus. Sheila. Wanita itu bukan sekadar orang asing yang menggoda suaminya. Sheila adalah sahabat karib Kinanti sejak mereka masih duduk di bangku kuliah. Sheila adalah wanita yang memegang tangan Kinanti saat ia menangis karena kehilangan ayahnya, wanita yang ikut sibuk mencocokkan gaun pengantin Kinanti 5 tahun lalu, dan wanita yang baru beberapa hari lalu datang ke pesta ulang tahun pernikahan mereka, memeluk Kinanti dengan erat sambil berbisik, "Kamu adalah wanita paling beruntung di dunia, Kin. Jaga Aris baik-baik." Dengan air mata yang mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi, Kinanti memungut ponselnya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia memaksa matanya untuk membaca halaman-halaman berikutnya dari laporan Teddy. Di sana terdapat rangkaian foto hasil investigasi lapangan yang sangat jernih. Foto pertama diambil 3 hari lalu, menunjukkan Sheila sedang berjalan keluar dari gerai perhiasan mewah di pusat kota, mengenakan kacamata hitam besar, dengan sebuah gelang berlian yang melingkar angku di pergelangan tangan kirinya, gelang yang sama persis dengan yang ada di struk belanja Aris. Foto berikutnya membuat dada Kinanti semakin sesak. Aris dan Sheila sedang duduk di sebuah sudut restoran privat yang tertutup. Di dalam foto itu, wajah Aris terlihat begitu lepas, tertawa lebar tanpa beban. Sebuah ekspresi kebahagiaan murni yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Aris tunjukkan saat berada di rumah bersamanya. Tangan Aris terlihat mengelus pipi Sheila dengan penuh kasih sayang,
Sementara Sheila menatap pria itu dengan pandangan memuja. Rasa dikhianati oleh suami yang dicintai adalah sebuah tikaman yang menyakitkan, namun dikhianati oleh suami dan sahabat terbaikmu secara bersamaan adalah sebuah eksekusi mati bagi kepercayaan Kinanti terhadap manusia. Topeng-topeng indah di sekelilingnya kini telah terkelupas, menampilkan wajah-wajah iblis yang berpesta di atas kepolosannya selama ini. Kinanti menggigit telapak tangannya sendiri hingga membekas merah demi menahan jeritan histeris yang bergolak di tenggorokannya. Di kamar yang sunyi itu, air mata Kinanti perlahan mengering, digantikan oleh tatapan mata yang dingin dan setajam silet. Kesedihannya telah habis, dan kini saatnya ia menyusun rencana pembalasan. Rasa sakit yang menghunjam dada Kinanti kini telah membeku menjadi ketetapan hati yang sedingin es. Tidak ada lagi air mata yang terbuang sia-sia di sudut kamar. Ia menolak untuk menjadi istri yang lemah, yang akan mendatangi rumah sahabatnya sambil menangis menjerit-jerit, atau melabrak suaminya di kantor dan memicu skandal murahan yang justru memberi mereka celah untuk memutarbalikkan fakta. Kinanti menginginkan sesuatu yang lebih elegan, sebuah pembalasan yang akan meruntuhkan ketenangan psikologis mereka perlahan-lahan dari dalam. Hari Jumat pagi, Kinanti mengambil langkah berani. Dengan nada suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar sangat ceria dan tanpa beban, ia menelepon Sheila. "Sheila, kamu ada acara tidak malam ini?" tanya Kinanti saat panggilan itu tersambung. Di seberang telepon, suara manja Sheila terdengar sedikit kaget, namun dengan cepat berubah menjadi ramah. Kinanti, tidak ada, kok. "Ada apa, Kin?" jawab Sheila. Begitu natural seolah ia tidak sedang menyembunyikan belati di balik punggungnya. "Kebetulan Mas Aris baru saja menyelesaikan penandatanganan proyek besar dengan investor Singapura kemarin. Aku ingin merayakannya secara privat di rumah. Aku memasak lasagna daging sapi kesukaanmu. Kamu harus datang ya, kita makan malam bertiga seperti waktu kuliah dulu," ujar Kinanti, mengemas jebakan itu dengan bungkusan nostalgia yang manis. "Wah, kedengarannya seru banget. Oke. Aku pasti datang jam 7 malam ya, Kin. See you." Setelah menutup telepon, Kinanti tersenyum sinis. Ia kemudian mengirimkan pesan singkat kepada Aris, memberitahu bahwa malam ini mereka akan mengadakan makan malam kecil di rumah bersama Sheila untuk merayakan keberhasilannya. Aris hanya membalas dengan satu kata singkat, "Oke." Pria itu sama sekali tidak curiga bahwa istrinya telah mencium bau busuk perselingkuhan mereka. Pukul 7 malam tepat, bel rumah berbunyi. Kinanti membukakan pintu dan mendapati Sheila berdiri di sana, tampil memikat dengan gaun kasual berwarna biru muda yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dan di sana, di pergelangan tangan kirinya, gelang berlian seharga 250 juta rupiah itu melingkar dengan angkuh, berkilau memantulkan cahaya lampu teras rumah Kinanti. "Kinanti, selamat ya untuk proyek baru Aris." Sheila langsung memeluk Kinanti dengan erat. Aroma parfum mawar liar, wild rose, yang pekat seketika menyerbu indera penciuman Kinanti, aroma yang sama persis dengan yang tertinggal di kerah kemeja Aris. Kinanti membalas pelukan itu, menepuk-nepuk punggung Sheila dengan lembut. "Terima kasih, Sheila. Kamu selalu ada di setiap momen penting kami." Saat melepaskan pelukan, mata Kinanti sengaja diturunkan, menatap langsung ke arah pergelangan tangan sahabatnya. "Wah, gelang yang sangat indah, Sheila. Baru, ya?" Kilau berliannya sangat sempurna. Sheila sempat menegang selama 1 detik. Tatapan matanya bergerak gelisah, melirik ke arah Aris yang baru saja turun dari lantai 2 mengenakan pakaian santai rumah. Namun, sebagai seorang oportunis yang terlatih, Sheila segera menguasai ekspresi wajahnya. Ini, ya, Kin. Hadiah dari seseorang yang sangat spesial. Aku baru memakainya beberapa hari ini, jawab Sheila sambil tersenyum malu-malu kucing, matanya secara rahasia melemparkan pandangan penuh arti ke arah Aris. Aris yang mendengar percakapan itu di ujung tangga mendadak menghentikan langkahnya. Wajahnya sempat berubah pias sebelum akhirnya ia berdeham keras untuk mengalihkan perhatian. Sheila sudah datang. Mari langsung ke meja makan saja, makanannya keburu dingin nanti." Makan malam yang berlangsung di ruang makan mewah itu berjalan penuh dengan ketegangan psikologis yang pekat. Kinanti duduk di ujung meja selaku nyonya rumah, sementara Aris dan Sheila duduk berhadapan. Di atas meja, hidangan lasagna dan lilin-lilin aromaterapi menyala,
menciptakan atmosfer yang sekilas tampak hangat namun sebenarnya mencekam. Kinanti memperhatikan setiap gerak-gerik di depannya dengan saksama. Setiap kali Aris menuangkan air putih ke gelas Sheila, atau setiap kali ujung mata mereka bertemu secara rahasia di balik remang cahaya lilin, Kinanti bisa merasakan adrenalin kemunafikan yang sedang mereka mainkan. Mas Aris ini sekarang sibuk sekali ya, Sheila? Ujar Kinanti memecah kesunyian sambil perlahan memotong bagian lasagnanya menggunakan pisau perak. Suara gesekan pisau dengan piring porselen terdengar berdenting ngilu di ruangan yang sunyi. Sering pulang larut malam dengan alasan rapat. Sebagai sahabatnya sejak dulu, apakah di kantor dia memang sepadat itu? Aris yang baru saja hendak menyuap makanan langsung tersedak. Ia terbatuk kecil dan segera meraih gelas airnya. Itu, iya, Kin. Kan sudah aku bilang, proyek Singapura ini menyita banyak waktu. Oh, begitu? Kinanti tersenyum misterius, menatap bergantian ke arah suaminya yang berkeringat dingin dan sahabatnya yang mulai gelisah memutar-mutar gelang berlian di tangannya. Aku sempat berpikir Mas Aris punya proyek rahasia lain di luar kantor yang menyita energinya sampai subuh. Tapi syukurlah kalau itu memang murni urusan perusahaan. Kinanti kemudian menatap Sheila secara intens, mengunci pandangan mata wanita itu. Oh ya, Sheila. Parfum mawar liar yang kamu pakai malam ini, aromanya sangat familiar di hidungku. Seperti aroma yang tertinggal di baju kerja Mas Aris beberapa hari lalu saat dia pulang larut malam. Benar-benar mirip. Suasana di meja makan mendadak membeku seketika. Sendok yang dipegang Sheila berdenting pelan saat membentur tepi piring. Wajah cantiknya memucat, kehilangan rona alaminya. Aris di sisi lain hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk mengunyah makanannya dengan tenggorokan yang terasa kering. Permainan mental ini baru saja dimulai, dan Kinanti tahu, ia telah berhasil menanamkan ketakutan yang nyata di dalam benak kedua pengkhianat itu. Ketakutan yang berhasil Kinanti tanamkan di meja makan malam itu memicu reaksi yang sudah ia prediksi. 2 hari kemudian, Teddy memberikan laporan mendesak bahwa Aris dan Sheila mulai panik. Mereka merasa Kinanti mulai mencium sesuatu yang tidak beres, dan hal itu justru mendorong mereka untuk segera bertemu guna menyusun rencana penyelamatan diri. Hari Selasa sore, Aris pulang ke rumah lebih awal hanya untuk berganti pakaian kasual dan menyemprotkan parfum maskulinnya dengan berlebihan. Pria itu kemudian menghampiri Kinanti yang sedang membaca buku di ruang tengah. Sayang, malam ini aku ada pertemuan penting dengan Asosiasi Pengusaha Muda, ujar Aris sambil membetulkan jam tangan emasnya. Senyumnya dipaksakan, dan matanya tidak berani menatap langsung ke manik mata Kinanti. Kemungkinan besar acaranya akan berlangsung sampai larut malam. Kamu tidak usah menungguku, ya. Kinanti mendongak, memberikan senyuman terbaiknya, senyuman seorang istri yang patuh. Tentu, Mas. Jangan terlalu lelah, ya. Urusan relasi bisnis memang penting untuk masa depan perusahaan kita. Begitu pintu depan tertutup dan mobil Aris meluncur keluar, Kinanti langsung menutup bukunya dengan sentakan keras. Tatapan matanya berubah sedingin es. Ia segera naik ke lantai 2, mengganti pakaiannya dengan setelan blus dan celana panjang berwarna hitam pekat. Ia mengambil kacamata hitam besar dan sebuah syal sutra untuk menyamarkan wajahnya. Ponselnya, yang kini telah terhubung dengan sistem pelacakan GPS yang dipasang Teddy di mobil Aris, bergetar. Sasaran sedang bergerak menuju pusat kota. Tujuan Aris adalah Tower Regenia, sebuah kompleks apartemen ultra mewah di kawasan bisnis paling elit. Menurut data Teddy, Aris telah menyewa salah satu unit di sana sejak 8 bulan lalu menggunakan nama perusahaan cangkang fiktif agar tidak terdeteksi oleh audit keuangan keluarga Kinanti. Setibanya di basemen apartemen, Kinanti bergerak dengan sangat hati-hati. Teddy sudah menunggunya di dekat lift khusus penghuni, menyerahkan sebuah kartu akses tamu yang telah digandakan secara rahasia setelah berhasil menyuap salah satu petugas keamanan dalam. Unit 12B, lantai 12, Bu, bisik Teddy pelan sebelum melangkah mundur. Jantung Kinanti berdegup kencang seiring dengan angka lantai di layar lift yang terus bergerak naik. Ketika pintu lift berdenting terbuka di lantai 12, suasana lorong terasa begitu sunyi. Lantai berkarpet tebal itu meredam suara langkah kaki Kinanti yang tergesa. Ia menyusuri nomor-nomor pintu kayu ek mahal, hingga akhirnya langkahnya terhenti tepat di depan sebuah pintu dengan pelat kuningan bertuliskan 12B. Pintu apartemen itu ternyata tidak tertutup rapat.
Sebuah tas belanjaan besar dari merek pakaian mewah mengganjal bagian bawahnya, menyisakan celah terbuka sebesar beberapa sentimeter. Dari celah yang sempit itu, suara tawa manja Sheila terdengar melengking, disusul oleh suara berat Aris yang terdengar begitu lepas dan penuh gairah, sebuah nada suara yang sudah bertahun-tahun lenyap dari rumah mereka. Kinanti melangkah lebih dekat, menahan napasnya dalam-dalam. Ia mendekatkan matanya ke celah pintu. Di dalam ruang tamu apartemen yang diterangi lampu temaram, Kinanti menyaksikan pemandangan yang mengoyak sisa-sisa kemahnya. Aris sedang duduk di sofa beludru, memeluk Sheila dari belakang dengan sangat mesra. Di atas meja kopi, berserakan beberapa kotak belanjaan dari merek pakaian dalam wanita ternama. Sheila sedang memegang salah satu gaun tidur satin tipis, menempelkannya ke tubuhnya sambil meliuk manja di depan Aris. Aris tertawa, lalu mendaratkan kecupan-kecupan di leher Sheila yang terbuka. "Kapan kamu akan menceraikan wanita membosankan itu, Aris?" keluh Sheila dengan nada merajuk, sengaja memutar pergelangan tangan kirinya sehingga gelang berlian pemberian Aris berkilau. "Aku lelah harus bersembunyi di sini terus." Aris menghela napas panjang, mengelus rambut Sheila. "Sabar, sayang. Saham perusahaan yang atas nama Kinanti dan peninggalan mendiang ayahnya masih terlalu besar. Kalau aku menggugat cerai dia sekarang, dia bisa menarik semua modal itu dan menghancurkan posisiku sebagai CEO." Pria itu tersemprot senyum licik. "Aku sedang menyusun rencana bersama konsultan keuangan pribadiku untuk mengalihkan aset-aset cair dan saham itu pelan-pelan ke rekening perusahaan baru atas namamu. Begitu semua asetnya bersih, aku akan ajukan cerai. Aku akan mengusirnya dari rumah itu dengan tangan kosong. Kamu tahu kan, aku hanya mencintaimu, Sheila." Mendengar kalimat itu, air mata Kinanti justru berhenti mengalir. Rasa sakitnya telah terbakar habis, digantikan oleh kebencian yang murni, dingin, dan penuh perhitungan. "Mengusirku dengan tangan kosong setelah semua pengorbanan keluargaku untuk kariermu?" Batin Kinanti mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Dengan ketenangan yang mengerikan, Kinanti mengeluarkan ponsel dari dalam sakunya. Ia mengarahkan kamera ponselnya tepat ke celah pintu yang terbuka, memastikan fokusnya tajam. Ia menekan tombol rekam. Selama beberapa menit penuh, kamera ponsel Kinanti merekam setiap interaksi intim serta setiap kalimat busuk yang meluncur dari mulut Aris dan Sheila tentang rencana penjarahan hartanya. Setelah merasa bukti video yang didapatkannya sudah lebih dari cukup, Kinanti menurunkan ponselnya. Ia menyimpan kembali perangkat itu ke dalam saku blusnya, merapikan syalnya, lalu berbalik arah. Ia melangkah pergi menyusuri lorong dengan langkah anggun, mantap, dan tanpa suara. Badai besar yang mematikan sedang ia siapkan, dan kedua pengkhianat di dalam kamar itu tidak akan pernah menyadari kedatangannya sampai semuanya terlambat. Kembali ke rumah mewah mereka malam itu, Kinanti tidak mengizinkan dirinya runtuh. Air mata yang sempat menggenang kini telah membeku, menjelma menjadi lapisan baja yang melindungi hatinya dari rasa sakit. Kalimat Aris di apartemen 12B tentang rencana liciknya untuk mengusir Kinanti dengan tangan kosong, terus terngiang di kepalanya, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bahan bakar pembalasan. Kinanti tahu, menangis di sudut kamar tidak akan menyelamatkan masa depannya, tetapi hukum, bukti, dan persiapan yang matang akan menghancurkan suaminya tanpa sisa. Keesokan paginya, setelah memastikan Aris pergi ke kantor dengan senyum munafiknya, Kinanti langsung bergerak. Mengendarai mobilnya sendiri tanpa sopir, ia mendatangi sebuah gedung perkantoran elit di pusat kota. Tujuannya adalah firma hukum milik Baskara, SH, seorang pengacara perceraian dan sengketa korporasi yang terkenal paling dingin, cerdas, dan tak kenal ampun di dunia peradilan. Di ruang kerja Baskara yang bernuansa kayu gelap dan dipenuhi buku-buku hukum tebal, Kinanti duduk dengan postur tegap. Ia tidak lagi terlihat seperti istri CEO yang rapuh. Di atas meja kaca, ia membeberkan semua senjata yang berhasil dikumpulkannya. Laporan investigasi tertulis dari Teddy, salinan struk pembelian gelang berlian, mutasi rekening rahasia Aris yang sempat ia salin dari laptop rumah, dan bukti pamungkas berupa rekaman video berdurasi 5 menit dari apartemen Tower Regenia. Baskara memakai kacamata bacanya, memeriksa dokumen-dokumen tersebut satu persatu sebelum memutar video di ponsel Kinanti. Senyum tipis yang penuh arti muncul di wajah sang pengacara yang tegas. "Ini lebih dari sekadar cukup, Bu Kinanti," ujar Baskara,
meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Dengan bukti video yang sangat jernih ini, ditambah aliran dana konstan ke rekening pihak ketiga atas nama Sheila Anastasia, kita memiliki posisi tawar yang mutlak di pengadilan. Kita tidak hanya bisa memenangkan gugatan cerai atas dasar perzinaan, tetapi kita bisa menuntut pembatalan pengalihan aset dan menyita kembali harta Gonogini. Saya tidak hanya ingin bercerai dan menyelamatkan harta saya, Pak Baskara, potong Kinanti, suaranya terdengar datar namun bergetar oleh ketetapan hati yang mengerikan. Saya ingin memastikan dia kehilangan posisinya sebagai CEO. Saya ingin dia jatuh sejatuh-jatuhnya, dan saya ingin wanita itu tidak mendapatkan 1 sen pun dari uang keluarga saya. Baskara menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Kinanti dengan pandangan apresiatif. Untuk menjatuhkannya dari kursi CEO, kita harus bermain di ranah korporasi. Kebetulan, perusahaan yang dipimpin suami Anda adalah perusahaan terbuka, dan dari data yang saya tahu, mendiang ayah Anda adalah salah satu pendiri awal yang menyetor modal terbesar. Saham itu sekarang atas nama Anda, bukan? Benar. Atas nama saya dan ibu saya. Jika digabungkan, keluarga kami memegang 35% saham awal. Aris hanya memiliki 10%, sisanya milik publik dan komisaris lain. Jawab Kinanti mantap. Bagus sekali, Baskara mengetuk-ngetukkan penanya ke meja. Aris merasa aman karena dia mengira Anda tidak tahu apa-apa. Kita akan siapkan berkas gugatan perceraian dan tuntutan perdata secara paralel dan rahasia. Namun, saran saya, jangan ajukan sekarang. Biarkan dia tetap merasa berada di atas angin. Lalu, kapan momen yang tepat? Tanya Kinanti, menyipitkan matanya. Tunggu momen di mana reputasinya dipertaruhkan di depan seluruh pemegang saham dan keluarga besar. Di saat itulah, ketika kita menjatuhkan bom ini, dia tidak akan punya waktu untuk memindahkan sisa asetnya, membuat narasi bohong, atau menyelamatkan nama baiknya di mata publik. Kita eksekusi dia di panggung tertingginya. Kinanti mengangguk perlahan. Sebuah rencana yang rapi mulai terbentuk di kepalanya. Selama 2 minggu berikutnya, Kinanti menjalani hidup bagaikan seorang aktris peraih piala Oscar. Di depan Aris, ia tetap menjadi Kinanti yang manis, menyiapkan keperluan suaminya, bahkan sesekali memberikan pujian palsu atas keberhasilan proyek Singapuranya. Aris, yang merasa rencana pengalihan asetnya berjalan mulus tanpa dicurigai sedikitpun, menjadi semakin lengah dan pongah. Hingga pada suatu malam di meja makan, Kinanti melemparkan umpan pertamanya. Mas, bulan depan kan ada agenda pertemuan rutin Dewan Komisaris dan perayaan pencapaian kuartal perusahaan. Bagaimana kalau kita sekalian mengadakan acara makan malam keluarga besar di rumah utama peninggalan ayah? Kita undang seluruh direksi, kolega bisnismu, dan tentu saja teman-teman dekat kita. Anggap saja sebagai perayaan susulan ulang tahun pernikahan kita yang kemarin sempat tertunda karena kamu sibuk. Aris mendongak dari ponselnya, matanya berbinar mendengar ide tersebut. Di otaknya, acara itu adalah kesempatan emas untuk memamerkan stabilitas rumah tangganya demi menaikkan nilai saham perusahaan di mata para komisaris, sekaligus menjadi kedok sempurna sebelum ia mengeksekusi rencana perceraian yang ia susun bersama Sheila. Ide yang sangat luar biasa, sayang, ujar Aris, tersenyum lebar dan menggenggam tangan Kinanti, sebuah genggaman yang kini terasa menjijikkan bagi Kinanti. Itu akan membuat citra kita semakin solid di depan para investor. Atur saja semuanya, aku akan minta Rika untuk memastikan semua direksi hadir. Tentu, Mas. Aku akan memastikan malam itu menjadi malam yang paling tidak terlupakan dalam hidupmu, jawab Kinanti dengan senyuman misterius yang sangat manis, sementara di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia baru saja menuntun suaminya berjalan menuju tepi jurang kehancurannya sendiri. Persiapan untuk acara makan malam besar itu berjalan dengan sangat rapi. Selama 3 minggu berturut-turut, Kinanti memimpin sendiri setiap detail persiapan, mulai dari pemilihan menu catering, tata lampu, hingga daftar tamu undangan. Aris, yang melihat kesibukan istrinya, merasa sangat puas. Di matanya, Kinanti hanyalah seorang wanita naif yang sibuk menghias rumah, sementara ia sendiri, di balik layar, terus berkomunikasi dengan konsultan keuangannya untuk mematangkan pengalihan sisa aset Gonogini ke rekening penampungan atas nama Sheila. Aris merasa berada di atas angin, yakin bahwa skenarionya berjalan tanpa cacat. Hari besar yang dinanti-nantikan akhirnya tiba.
Acara makan malam formal tersebut diadakan di aula utama kediaman keluarga besar Kinanti, sebuah rumah kolonial megah warisan mendiang ayahnya yang berdiri kokoh di kawasan elit kota. Rumah itu memancarkan aura kekayaan lama, old money, yang agung, jenis kemapanan yang tidak bisa dibeli sekadar dengan kesuksesan instan. Lampu-lampu taman dinyalakan, menyinari pilar-pilar putih besar, sementara alunan musik jazz klasik mengalun lembut menyambut kedatangan para tamu. Lebih dari 100 tamu VIP hadir memenuhi aula. Mereka adalah seluruh jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan yang dipimpin Aris, rekanan bisnis dari Singapura, keluarga besar kedua belah pihak, serta beberapa media bisnis lokal. Dan tentu saja, di antara kerumunan itu, hadir pula Sheila Anastasia. Wanita itu datang mengenakan gaun malam satin berwarna merah menyala yang sangat mencolok, seolah dengan sengaja ingin menarik perhatian. Di pergelangan tangan kirinya, gelang berlian seharga ¼ miliar rupiah berkilau dengan angkuh di bawah sorotan lampu aula. Kinanti sendiri tampil dengan keanggunan yang mutlak. Ia memilih mengenakan kebaya modern potongan tegas berwarna hitam bludru dengan kain batik sutra tulisan tangan. Pilihan warna hitam itu sengaja ia ambil, bukan untuk berduka, melainkan sebagai lambang otoritas, ketegasan, dan misteri. Rambutnya disanggul rapi, menampilkan leher jenjangnya yang bersih tanpa perhiasan berlebihan. Di sampingnya, Aris berdiri dengan senyum korporatnya yang menawan, mengenakan setelan jas terbaik, sesekali merangkul pinggang Kinanti untuk menunjukkan kepada para dewan komisaris betapa harmonisnya hubungan mereka. "Lihatlah mereka, benar-benar pasangan emas dunia bisnis kita," bisik salah seorang istri komisaris yang berada di dekat meja bar. Kalimat itu memicu senyum sinis terselubung di bibir Sheila yang sedang menyesap anggurnya di sudut ruangan. Sheila menatap Kinanti dengan pandangan meremehkan, berpikir dalam hati bahwa dalam beberapa bulan lagi, posisi nyonya besar di rumah megah itu akan beralih ke tangannya. Memasuki pertengahan acara, tibalah saatnya bagi Aris untuk memberikan kata sambutan di atas panggung kecil yang telah disiapkan di ujung aula. Di belakang panggung tersebut, terpasang sebuah layar proyektor besar berukuran 4x6 meter yang biasanya digunakan untuk presentasi laporan tahunan keluarga. Aris melangkah naik ke panggung dengan percaya diri yang meluap-luap. Ia memegang mikrofon, berdeham sekilas, dan langsung menguasai perhatian seluruh ruangan. "Selamat malam kepada yang terhormat Dewan Komisaris, rekan-rekan direksi, serta seluruh keluarga besar yang saya cintai," ujar Aris, suaranya terdengar berwibawa dan penuh karisma. "Malam ini adalah perayaan atas pencapaian luar biasa perusahaan kita di kuartal ini. Namun, di atas semua pencapaian bisnis tersebut, malam ini juga merupakan momen refleksi pribadi bagi saya. 5 tahun lalu, saya berdiri di sini sebagai pria biasa yang beruntung bisa menikahi Kinanti. Tanpa dukungan, kesabaran, dan kepercayaan dari istri saya tercinta, saya tidak akan mungkin bisa berdiri di sini memimpin perusahaan sebesar sekarang." Tepuk tangan riuh membahana di seluruh penjuru aula. Beberapa anggota keluarga besar Kinanti tampak mengangguk setuju, merasa bangga pada menantu mereka. Di sudut ruangan, Sheila melipat kedua tangannya di dada, sedikit jengah mendengar pujian Aris untuk Kinanti. Namun ia tahu itu semua hanyalah bagian dari taktik suaminya untuk menjaga sentimen positif pasar sebelum mereka melarikan diri. Setelah tepuk tangan mereda, Kinanti berjalan perlahan naik ke atas panggung. Langkah kakinya begitu tenang, ketukan sepatu hak tingginya terdengar ritmis di atas lantai kayu panggung. Ia berdiri di samping Aris, menerima mikrofon yang disodorkan suaminya dengan senyuman yang sangat manis, senyuman yang menyimpan badai pembalasan. "Terima kasih banyak, Mas Aris, atas untaian kalimat yang sangat indah dan menyentuh hati," ujar Kinanti, suaranya menggema jernih dan stabil melalui pengeras suara ruangan. "Selama 5 tahun ini, aku juga banyak belajar tentang arti kesetiaan dan komitmen dari tindakan-tindakanmu di luar rumah. Sebagai bentuk rasa terima kasihku yang mendalam atas semua kejutan dan kerja keras yang telah Mas lakukan tanpa sepengetahuanku selama 6 bulan terakhir ini, aku juga telah menyiapkan sebuah hadiah ulang tahun pernikahan yang sempat tertunda." Aris mengerutkan keningnya sedikit, merasakan ada sesuatu yang janggal dalam penekanan kata, kejutan, dan kerja keras yang diucapkan Kinanti. Detak jantungnya tiba-tiba berdegup agak cepat. Ia melirik ke arah sudut belakang ruangan, tempat operator multimedia berada,
berniat memberi kode untuk membatalkan sesi tersebut jika itu adalah sesuatu yang memalukan. Namun, di meja operator, ia tidak melihat staf IT perusahaannya. Di sana berdiri Teddy, sang detektif swasta, yang menatap balik ke arah Aris dengan tatapan dingin, sambil menekan tombol play di laptop utama. "Kinanti, apa-apaan ini? Ini acara formal perusahaan, jangan buat kejutan yang aneh-aneh," bisik Aris dengan suara sangat rendah, giginya merapat, sambil mencoba meraih pergelangan tangan Kinanti untuk merebut mikrofon. Namun, Kinanti dengan anggun melangkah mundur satu langkah, melepaskan diri dari jangkauan Aris. Sepasang matanya yang sedingin es mengunci pandangan Aris sepenuhnya. "Duduk dan nikmati hadiahmu, Mas. Sandiwara malam ini sudah selesai." Seketika itu juga, seluruh lampu utama di aula megah tersebut dipadamkan secara serentak. Aula menjadi gelap gulita, menyisakan satu-satunya sumber cahaya yang berasal dari layar proyektor besar di belakang panggung yang mulai memancarkan sinar putih keperakan yang dingin. Semua mata tamu undangan langsung tertuju ke layar tersebut, menunggu hadiah yang dijanjikan oleh sang nyonya rumah. Layar proyektor besar di belakang panggung itu berkedip sekali, sebelum akhirnya menampilkan sebuah video dengan resolusi yang sangat jernih. Suasana aula yang semula dipenuhi bisik-bisik penasaran seketika berubah menjadi sunyi senyap saat audio dari video tersebut menggelegar melalui sistem pengeras suara ruangan yang megah. Di atas layar, terpampang latar sebuah ruang tamu apartemen mewah yang sangat familiar bagi dua orang di ruangan itu. Di atas sofa bludru, Aris terlihat sedang memeluk Sheila Anastasia dari belakang dengan sangat mesra. Adegan di layar bergerak lambat, memperlihatkan Sheila yang sedang meliuk manja dengan gaun tidur satin tipis, sementara Aris mendaratkan kecupan-kecupan di lehernya. Suara desahan dan tawa manja Sheila menggema di seluruh penjuru aula, memantul di antara pilar-pilar putih kediaman keluarga Kinanti. "Kapan kamu akan menceraikan wanita membosankan itu, Aris?" Suara Sheila terdengar begitu nyaring dan jelas dari pengeras suara. Di dalam video, ia dengan sengaja memutar pergelangan tangan kirinya, memamerkan diamond tennis bracelet yang berkilau. "Aku lelah harus bersembunyi di apartemen ini terus setiap minggu." Wajah Aris di atas panggung mendadak kehilangan seluruh pasokan darahnya. Pria itu berdiri mematung, kulitnya memucat seputih kapas, dan matanya melebar seolah-olah sedang melihat hantu. Tangannya yang memegang mikrofon bergetar begitu hebat hingga benda logam itu berdenting pelan saat berbenturan dengan kancing jasnya. Belum sempat Aris atau siapapun di ruangan itu mencerna keterkejutan mereka, suara berat Aris dari dalam video kembali terdengar, meluncurkan kalimat yang menjadi paku mati bagi karir dan reputasinya. "Sabar, sayang. Kamu harus tahu, saham perusahaan yang atas nama Kinanti dan peninggalan mendiang ayahnya masih terlalu besar. Kalau aku menggugat cerai dia sekarang, dia bisa menarik semua modal itu dan menghancurkan posisiku sebagai CEO. Aku sedang menyusun rencana bersama konsultan keuangan pribadiku untuk mengalihkan aset-aset cair dan saham itu pelan-pelan ke rekening perusahaan baru atas namamu. Begitu semua asetnya bersih, aku akan ajukan cerai. Aku akan mengusirnya dari rumah itu dengan tangan kosong." "Matikan! Matikan videonya!" teriak Aris tiba-tiba, suaranya pecah dan melengking panik tanpa mikrofon. Ia berbalik, mencoba berlari ke arah meja operator multimedia untuk menghancurkan laptop tersebut dengan tangannya sendiri. Namun, langkahnya langsung dihadang oleh dua pria berbadan tegap berpakaian batik rapi yang sengaja ditempatkan Baskara di bawah panggung. Mereka menahan bahu Aris dengan cengkeraman besi yang tidak bisa dilawan. Aula megah itu seketika pecah oleh kegemparan yang luar biasa. Suara riuh rendah dari 100 lebih tamu VIP bergemuruh bagaikan badai. Para anggota Dewan Komisaris saling berpandangan dengan wajah tegang dan kemarahan yang tertahan. Rencana penggelapan aset perusahaan dan manipulasi saham keluarga pendiri adalah sebuah pelanggaran hukum berat yang bisa menghancurkan nilai pasar perusahaan dalam semalam. Di sudut ruangan, Sheila Anastasia merasakan seluruh dunianya runtuh. Ratusan mata tamu undangan, termasuk para istri pejabat dan kolega bisnis yang beberapa menit lalu tersenyum ramah padanya, kini berbalik menatapnya dengan pandangan menjijikkan, penuh hinaan dan makian tertulis. Sheila mundur selangkah, tubuhnya gemetar, mencoba menyembunyikan pergelangan tangan kirinya yang mengenakan gelang berlian itu ke balik gaun merah menyalanya, namun semuanya sudah terlambat. Semua orang telah melihat bukti konkret kemunafikannya.
Ibu Kinanti yang duduk di kursi roda di barisan depan tampak meneteskan air mata, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang mendalam atas pengkhianatan menantu yang selama ini didirikannya dari bawah. Lampu aula kembali dinyalakan secara serentak, menyiram ruangan dengan cahaya terang benderang yang mengekspos setiap sudut kepanikan di wajah Aris dan Sheila. Kinanti melangkah maju ke depan panggung, berdiri tepat di tengah sorotan lampu utama. Wajahnya begitu tenang, tanpa air mata, tanpa luapan emosi yang meledak-ledak. Ia mengangkat mikrofonnya kembali. Bagi seluruh Dewan Komisaris dan rekan direksi yang hadir malam ini, saya memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, ujar Kinanti, suaranya terdengar begitu berwibawa, mencerminkan darah sang ayah sebagai pemimpin sejati. Namun, sebagai pemegang saham pengendali sebesar 35% dari warisan mendiang ayah saya tidak bisa membiarkan seorang pencuri dan manipulator tetap duduk di kursi tertinggi perusahaan kita. Berkas gugatan perceraian atas dasar perzinaan, serta gugatan pidana terkait rencana penggelapan aset korporasi, telah resmi didaftarkan oleh tim kuasa hukum saya sore tadi. Kinanti kemudian menoleh perlahan ke arah Aris yang kini terduduk lemas di anak tangga panggung dengan tangan yang masih dipegang oleh petugas keamanan. Mas Aris, kamu bilang kamu ingin mengusirku dari rumah ini dengan tangan kosong. Kinanti tersenyum sinis, sebuah senyuman yang begitu dingin. Mari kita lihat, siapa yang akan keluar dari gerbang rumah ini tanpa membawa 1 sen pun malam ini. Kata-kata Kinanti yang bergema di seluruh penjuru aula malam itu menjadi penutup dari panggung sandiwara yang telah dibangun Aris dan Sheila selama berbulan-bulan. Tidak ada lagi ruang untuk membela diri. Begitu kalimat terakhir diucapkan, pintu ganda aula terbuka lebar. 2 orang petugas kepolisian berseragam bersama tim kuasa hukum Baskara melangkah masuk dengan langkah tegap, membawa surat perintah resmi. Aris yang masih terduduk lemas di anak tangga panggung hanya bisa menatap kosong saat petugas mendekat. Seluruh kesombongan dan harisma sebagai seorang CEO luruh seketika, menyisakan seorang pria parubaya yang ketakutan. Saudara Aris, Anda kami amankan atas dugaan tindak pidana percobaan penggelapan aset korporasi dan pemalsuan dokumen keuangan berdasarkan laporan yang masuk sore ini, ujar salah satu petugas dengan tegas. Saat borgol besi dingin dikunci di kedua pergelangan tangannya, Aris mendongak menatap Kinanti. Kin, tolong, Kin. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di kamar. Jangan hancurkan aku di depan semua orang seperti ini. Ratap Aris, suaranya parau dan bergetar penuh penyesalan yang terlambat. Kinanti tidak bergeming. Ia bahkan tidak membalas tatapan mata suaminya. Pandangannya lurus ke depan, mengabaikan sosok pria yang kini diseret melewati karpet merah aula, di hadapan seluruh dewan komisaris dan kolega bisnis yang menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Di sudut lain, Sheila mencoba menyelinap keluar memanfaatkan kepanikan massa. Namun, Baskara telah mengantisipasi pergerakannya. 2 orang staf hukum menghadang langkahnya tepat di ambang pintu keluar. Mbak Sheila Anastasia, sapa Baskara dengan senyum formal yang mematikan. Ini adalah surat gugatan perdata terkait penyitaan aset yang dibiayai menggunakan dana ilegal, termasuk apartemen di Tower Regenia dan perhiasan yang saat ini melekat di tubuh Anda. Mulai besok, seluruh rekening Anda telah dibekukan untuk proses audit. Sheila menatap pergelangan tangannya yang mengenakan gelang berlian seharga 1/4 miliar itu dengan panik. Air matanya yang bercampur maskara hitam luntur, merusak riasan wajah cantiknya yang semula tampak angkuh. Sahabat yang paling dipercayai Kinanti itu kini harus keluar dari gerbang rumah megah tersebut dengan pengawalan ketat, menembus jepretan kamera media bisnis yang telah menunggu di luar. 1 bulan setelah malam yang menggemparkan tersebut, suasana di kediaman keluarga Kinanti telah kembali tenang. Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang diadakan secara mendesak, Dewan Komisaris secara bulat mencopot Aris dari jabatannya sebagai CEO untuk menyelamatkan sentimen pasar. Atas kesepakatan bersama, Kinanti yang memegang saham kendali peninggalan ayahnya resmi ditunjuk sebagai komisaris utama yang baru, memastikan kendali perusahaan kembali ke tangan pemilik yang sah. Pagi itu, cuaca sangat cerah. Kinanti berdiri di beranda lantai 2, menyesap kopi hangatnya sambil menatap halaman rumah yang luas. Di tangannya, ia memegang selembar akta cerai yang baru saja diterbitkan oleh Pengadilan Agama, sebuah kertas yang menandakan kebebasan mutlaknya. Aris dan Sheila kini harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan, kehilangan reputasi, harta,
dan masa depan yang mereka susun di atas penderitaan orang lain. Mereka keluar dari pusaran hidup Kinanti dengan tangan yang benar-benar kosong. Kinanti menghela napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat sepenuhnya. Topeng-topeng busuk di sekitarnya telah hancur, dan dari puing-puing pengkhianatan itu, ia telah lahir kembali menjadi wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan tidak akan pernah bisa dihancurkan lagi oleh siapapun.